Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan market probability. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan. Antara lain, market share-nya kita asumsikan sebanyak 40%. Dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan, dalam satu bulan ada 4 minggu, dan dalam satu minggu itu ada 6 hari kerja, dan dalam satu hari ada 8 jam kerja. Selanjutnya, di sini untuk jumlah kompetitor atau pesaing, kita asumsikan sebanyak 30%. Nah, untuk agregat, di sini kita masukkan data hasil perhitungan peramalan yang telah kita lakukan. Nah, kita tarik. Untuk rata-rata demand dari rata-rata jumlah permintaan yang telah kita hitung di peramalan. Jangan lupa kunci. Lalu kita tarik. Selanjutnya, untuk kompetitor di sini kita tinggal menghitung dengan cara rata-rata demand dikali dengan 30% karena kita mengasumsikan bahwa jumlah kompetitor atau pesaingnya itu sebanyak 30%. Nah, di sini kita tarik. Lalu menghitung market potensial. Nah, rumusnya yaitu sama dengan rata-rata demand dikurangi dengan kompetitor. Nah, kita tarik. Selanjutnya menghitung kapasitas produksi. Nah, menghitung kapasitas produksi ini caranya dengan mengkalikan antara market potensial dikali dengan market share, persentase market share yang telah ditentukan tadi, 40%. Jangan lupa dikunci, lalu kita tarik. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kapasitas produksinya dari mulai periode atau tahun 2022 sampai tahun 2033. Nah, kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan. Nah, setelah itu kita menghitung kapasitas produksi per bulan, per hari, dan per jamnya. Untuk kapasitas produksi per bulan, dari rata-rata kita bagikan menjadi 12 karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan untuk kapasitas produksi per harinya sama dengan kapasitas produksi per bulan dibagi dengan 26. Nah, untuk per jamnya sama dengan kapasitas produksi per hari dibagi dengan 8 jam kerja. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, lanjut ke perhitungan disagregasi. Untuk disagregasi ini, kalian juga sudah mempelajarinya di praktikum sebelumnya. Namun di sini akan saya contohkan kembali. Untuk kapasitas produksinya, kita masukkan berdasarkan perhitungan kapasitas produksi di market probability tadi. Nah, kita masukkan, kita tarik. Lalu di sini ada presentase agregasi ke unit yang kita dapatkan dari presentase agregasi yang telah kita hitung. Nah, yang ini ya. Jadi presentase ini kita kopikan ke sini untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan disagregasinya. Nah, di sini kita kalikan antara kapasitas produksi dengan presentase dari agregasi ke unitnya. Nah, di sini untuk goodie bag operasi di periode 13 atau tahun 2022, di sini kita kalikan kapasitas produksi di periode 13 dengan presentase agregasi ke unit di produk goodie bag operasi di periode pertama. Nah, kita enter lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk goodie bag transportasi juga sama. Kita kalikan antara kapasitas produksi dengan
presentasenya. Sama untuk goodie bag inspeksi dan untuk goodie bag delay juga sama. Lalu kita tarik. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, kita tarik kembali. Nah, di sini sama ya. Jumlah ini harus sama dengan jumlah kapasitas produksi ini. Nah, setelah itu kita melakukan disagregasi per produk. Nah, itu dari sini ya. Kita tarik. Untuk disagregasi ini gampang karena kalian juga kan di praktikum sebelumnya sudah mempelajari terkait dengan agregasi, peramalan, disagregasi. Nah, selanjutnya di sini kita jumlahkan. Nah, setelah itu di sini kita rata-ratakan. Nah, lanjut di sini kita cari untuk kapasitas produk per bulan, per hari, dan per jamnya. Rata-rata dibagi dengan 12. Nah, jadi dapat diketahui bahwa perusahaan kita itu akan memproduksi goodie bag operasi perharinya itu sebanyak 316 goodie bag operasi, 375 unit goodie bag transportasi, 270 goodie bag inspeksi, dan 236 goodie bag delay. Nah, lalu kita jumlahkan di sini untuk per bulannya sebanyak 31.126, per harinya 1.197, dan per jamnya 150. Nah, hasil jumlah ini harus sama dengan hasil dari kapasitas produksi yang kita hitung di market probability tadi, yang ini. Nah, untuk perhitungan praktikum modul pertama ini hanya sampai sini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan lembar pengerjaannya dengan data waktu siklus. Nantinya dilihat berdasarkan waktu yang ada di peta proses operasi yang dikirimkan oleh asisten. Selamat mengerjakan, dan apabila ada yang tidak dipahami, silakan langsung tanyakan ke asistennya masing-masing. Sekian praktikum modul pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.